Perkenalkan, nama saya Vander Kusuma dengan RP 50272211069. Saya berasal dari Departemen Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Arif Rahmatullah dari Departemen Teknologi Informasi NRP 50272111045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Adi Praditya dengan NRP 5027211153 dari Departemen Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Siramazia Putri dari jurusan Teknologi Informasi dengan nomor RP 50272211061 dari kelompok 9 Bahasa Indonesia. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami terkait fenomena multilingual di kawasan Food Festival Surabaya. Nah, yang pertama-tama, kenapa sih kita memilih di Surabaya? Karena Surabaya ini merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki keberagaman bahasa dan budaya yang sangat kental. Contoh bahasa yang biasa kita temui itu ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Dan bahkan jika kita berkunjung ke daerah Ampel, kita akan banyak menemukan orang-orang yang memakai bahasa Arab sebagai bahasa keseharian mereka. Hal ini mengakibatkan multilingualisme masyarakat Surabaya akhirnya berkembang dan menjadi budaya yang mengakar hingga memengaruhi ciri khas tanda-tanda ataupun tulisan di ruang publik wilayah Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanda-tanda di ruang publik yang sifatnya komersial maupun non-komersial, yang mengekspresikan nilai multilingualisme masyarakat Surabaya. Boleh di next? Nah, berdasarkan hal tersebut, akhirnya kita memilih tempat yang memiliki banyak unsur tanda dan bahasa yang mengekspresikan nilai multilingualisme masyarakat Surabaya, yaitu tempatnya ada di Festival Food Surabaya. Nah, berdasarkan hal tersebut, akhirnya kita memilih tempat yang banyak memiliki unsur tanda dan bahasa yang mengekspresikan nilai multilingualisme masyarakat Surabaya. Tempatnya yaitu berada di Food Festival Surabaya. Di Food Festival ini kita akan banyak melihat stand-stand makanan yang mulai dari tulisannya memakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh multilingualisme yang ada di sini. Boleh di next? Nah, seperti contoh pada gambar ini terdapat gambar Black Canyon Coffee yang menjurus ke bahasa Inggris. Lalu ada Kuali beserta fontnya yang sangat mengarah ke bahasa Mandarin atau Chinese. Lalu ada Malay Village yang bertemakan Malaysia. Next. Lalu di sini ada Simply Dessert, Dessert Station and Coffee Bar. Nah, di sini itu banyak sekali aksen Jepang seperti cafe bar di Jepang. Nah, ternyata apabila ditinjau dari segi keilmuannya, studi atau kajian mengenai penggunaan bahasa dalam ruang publik masuk ke dalam kajian lanskap linguistik. Kajian lanskap linguistik ini bertujuan untuk memperjelas arti pentingnya bahasa dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam ranah publik. Selain itu, lanskap linguistik berguna untuk mengetahui situasi kebahasaan dalam suatu wilayah serta memahami tentang penggunaan bahasa secara umum, kebijakan bahasa, serta sikap konsekuensi atas kontak sosial dan kebahasaan yang terjadi dalam periode tertentu. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan pusaka yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 tinjauan pusaka, yaitu adalah lanskap linguistik, multilingual dalam lanskap linguistik, dan kajian sosiolinguistik. Yang pertama adalah lanskap linguistik. Laundrie dan Burgess mengatakan bahwa lanskap linguistik atau yang disingkat dengan LL itu merujuk pada kajian mengenai visibilitas dan juga ciri khas kebahasaan tertentu pada tanda-tanda publik dan komersial di suatu wilayah. Kajian kebahasaan pada ranah publik, lanskap linguistik itu termasuk ke dalam kajian sosiolinguistik modern yang mengikutsertakan kajian onomastika, semiotik, serta spasial. Adapun cara menganalisis identitas kebahasaan yang ada di dalam tanda-tanda publik dan komersial adalah berupa analisis topografi tulis. Di Indonesia sendiri, lanskap linguistik memiliki landasan hukum
yakni mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia pada pasal 33 ayat 1, daerah pasal 33 ayat 3, maupun bahasa asing pada pasal 33 ayat 5. Lebih lanjut lagi, Laundrie dan Burgess menyatakan bahwa lanskap linguistik mempunyai fungsi yang besar yang meliputi fungsi informasi dan juga fungsi simbolis. Fungsi informasi LL adalah sebagai penyaji tanda teritorial atas suatu kawasan atau wilayah yang didiami oleh komunitas bahasa tertentu, serta menjadi pembeda atau ciri khas dari satu daerah. Sedangkan fungsi simbolis lanskap linguistik adalah sebagai representasi simbol budaya tertentu yang erat kaitannya dengan komunitas penghuni di kawasan sekitar penanda lanskap linguistik tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multilingual dalam lanskap linguistik. Multilingual dalam lanskap linguistik. Yang pertama adalah Kartika pada tahun 2019, jurnalnya menyatakan bahwa fenomena multilingual atau multilingualisme utamanya yang banyak terjadi akhir-akhir ini erat kaitannya dengan kajian mengenai sikap berbahasa serta pilihan atau berbahasa. Penyebab munculnya fenomena multilingual pada masyarakat ini dapat disebabkan karena migrasi atau perpindahan penduduk dari daerah asing, adanya pengunjung dari luar daerah, perkawinan antar dua orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda, serta hubungan internasional serta fenomena globalisasi yang sekarang terjadi ini. Sehingga banyak bahasa-bahasa asing mulai masuk ke dalam Indonesia dan menjadi tren terbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu berasal dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi merupakan studi kajian yang berkaitan dengan proses perilaku sosial di masyarakat, sedangkan linguistik adalah ilmu kebahasaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian sosiolinguistik merupakan suatu analisis studi yang membahas bahasa serta hubungannya dengan kondisi dan masyarakat sosial sebagai penontonnya. Kajian sosiolinguistik ini kami ambil karena sangat berhubungan dengan lanskap linguistik. Kita mengetahui bagaimana lanskap linguistik suatu daerah, yaitu adalah dengan cara membaca dan mencari perbedaannya dengan bahasa lain dan cara penulisan yang lain. Sehingga kita juga harus mengerti apa dan bagaimana sosiolinguistik itu digunakan. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian terdapat 2 poin, yaitu tujuan yang pertama, mengkaji fenomena multilingual yang terjadi di kawasan Food Festival Surabaya. Tujuan yang kedua adalah mengetahui fungsi penggunaan lanskap linguistik tersebut di kawasan Food Festival Surabaya. Lalu selanjutnya terdapat metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dibandingkan generalisasi. Yang kedua, terdapat pengambilan data berupa dokumentasi beberapa objek. Dari beberapa objek yang diambil untuk dokumentasi, satunya terdapat plakat usaha, banner, serta mural yang terdapat di kawasan Food Festival Surabaya. Yang ketiga, analisis data berdasarkan kajian sosiolinguistik dan pendekatan analisis topografi. Jadi, data yang sudah diambil akan dianalisis unsur kebahasaannya berdasarkan kajian sosiolinguistik dan pendekatan analisis topografi. Yang keempat, berpedoman pada kajian literatur yang relevan dalam rentang 10 tahun terakhir. Jadi pengkajian data yang dilakukan menggunakan pedoman berupa kajian literatur yang kredibel serta relevan dalam rentang 10 tahun terakhir. Dan yang kelima atau yang terakhir, hasil penelitian ini berupa kesimpulan seputar fenomena multilingualisme yang terjadi di kawasan Food Festival Surabaya. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan pada artikel jurnal ilmiah
lanskap linguistik di kawasan Food Festival. Nah, pada gambar di atas atau di layar, kita dapat melihat tulisan Love at First Bite dan juga East Coast Center Food Festival. Nah, penggunaan bahasa Inggris di sini digunakan tanpa kombinasi bahasa lain. Nah, ini didasari atas pengaruh globalisasi yang membuat masyarakat mayoritas memahami bahasa internasional. Terlebih dalam tanda di ruang publik di atas, kata-kata yang digunakan hanya sedikit dan penggunaan bahasanya cenderung lebih mudah, sehingga masyarakat masih dapat memahaminya. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris tanpa kombinasi bahasa lain ini juga ditunjukkan untuk menunjukkan keterbukaan ruang publik terhadap turis asing. Mengingat Food Festival Surabaya sendiri adalah ruang publik terbuka yang besar di kota Surabaya, sehingga pengunjungnya dapat berasal dari kawasan atau daerah mana saja. Dan lanjut untuk gambar kedua, terdapat tulisan sambal geledek tahu campur Kampasari. Nah, tulisan sambal geledek yang merupakan penggabungan dari bahasa Indonesia, namun dengan penulisan berdialek Jawa Timuran dan bahasa Jawa. Sambal merupakan bahasa Jawa, sedangkan geledek merupakan buruh atau guntur, namun dengan tulisan berdialek Jawa Timuran. Penulisan ini merupakan bentuk dari masih melekatnya unsur kejawaan orang Surabaya. Selain itu, ada pula tulisan tahu campur Kapasari, yang merupakan tanda dengan bahasa Indonesia secara utuh. Dan ketiga adalah Golden Lion. Golden Lion di sini adalah penggabungan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Bahasa Inggris yaitu Golden dan bahasa Mandarin Lian, ditambah dengan, dan yang terakhir adalah bakso yes. Dapat dilihat terdapat penggabungan dua bahasa, yakni bahasa Inggris yes dan bahasa Indonesia bakso. Sekali lagi, dalam penggunaan gabungan bahasa internasional ini mempresentasikan multilingualisme dari masyarakat Surabaya yang sudah banyak menguasai bahasa Inggris. Selain itu, tujuan dari penggabungan ini adalah untuk mempromosikan produk yang mereka jual dengan nama yang menarik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel jurnal ilmiah kali ini. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa fenomena multilingualisme dalam LL di Surabaya, terkhususnya di wilayah Food Festival Surabaya, didominasi oleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dialek Jawa Timur, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, serta gabungan di antara bahasa tersebut. Multilingualisme ini didasari atas keberagaman masyarakat di Surabaya serta adanya pengaruh globalisasi yang membuat masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam mengetahui bahasa baru. Adapun tujuan dari multilingualisme di LL ini adalah sebagai bentuk representasi komunitas dan juga bentuk simbolisasi produk yang mereka jual. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.